Halo semuanya, di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penulisan Python scripts menggunakan platform atau IDE, Integrated Development Environment, yang bisa digunakan baik secara offline maupun online. Seperti terlihat pada video ini, di layar terdapat 4 IDE yang umum digunakan untuk menuliskan Python scripts. Pada bagian atas adalah IDE yang dapat kita gunakan secara offline, yaitu ada Jupyter Notebook di sebelah kiri atas dan ada Spyder di sebelah kanan atas. Kedua IDE ini merupakan IDE yang dapat kita peroleh melalui Anaconda. Dengan kata lain, kita harus menginstal Anaconda terlebih dahulu di PC atau laptop kita untuk kemudian kita bisa membuka Jupyter Notebook atau Spyder ini. Sedangkan pada bagian bawah adalah IDE yang hanya bisa kita akses secara online atau bisa disebut juga in-browser IDEs. Pada sebelah kiri bawah ini adalah Google Colab yang bisa kita gunakan jika kita sudah sign in ke akun Google kita. Kemudian di sebelah kanan bawah adalah REPL8. Keempat IDE ini merupakan pilihan platform yang dapat kita gunakan untuk menuliskan Python scripts untuk program kita. Jupyter Notebook yang ada di sebelah kiri dan Google Colab yang ada di sebelah kanan ini dapat dikategorikan sebagai Interactive IDE, yaitu platform yang dapat kita gunakan jika kita ingin mempresentasikan program dan hasil yang kita kerjakan terutama pada kelompok penonton non-teknis. Kenapa demikian? Hal ini karena kita dapat menuliskan Python script seperti ini dan ini juga. Kemudian kita juga bisa menuliskan teks penjelasannya, contohnya seperti ini. Juga kita bisa menuliskan atau menampilkan hasil plotting dari analisis kita. Semua ini kita lakukan dalam satu file Jupyter Notebook yang sama. Sedangkan untuk Spyder, IDE ini cocok digunakan untuk scientific programming, yaitu pemrograman yang fokus utamanya lebih ke penulisan Python scripts itu sendiri. Terlihat dari tampak IDE Spyder ini terdiri dari code editor yang ada di sebelah kiri layar yang besar ini, tempat kita menuliskan sintaks dari bahasa Python-nya. Kemudian di sebelah kanan terdapat dua panel. Bagian atas merupakan panel yang berisi help, variable explorer, kemudian ada tab plots untuk menampilkan hasil plotting dan juga tab files untuk menunjukkan file-file yang bisa kita browsing di dalam laptop atau PC kita. Kemudian untuk bagian bawah adalah konsol, yaitu panel untuk menampilkan hasil output ketika kita menjalankan sintaks yang ada di sebelah kiri ini. Sedangkan REPL8 ini merupakan in-browser IDE yang menyediakan lebih dari 50 bahasa pemrograman, yang salah satunya adalah Python. Untuk bisa menggunakan REPL8 ini, kita perlu login terlebih dahulu. Untuk membuat Python project di REPL8, kita bisa memilih template IDE yang diinginkan. Kita bisa klik button Create yang ada di pojok kiri atas ini. Kemudian kita pilih Python. Kemudian kita klik Create REPL. Secara umum, tampilan dari Python template ini mirip dengan Spyder, yaitu ada code editor, kemudian ada konsol di bagian kanan, dan di sebelah kiri berisi file terkait program yang sedang kita buat ini. Selain itu juga kita bisa membuat Python project dengan menggunakan template Jupyter Notebook. Nah, perbedaannya adalah jika kita ingin menggunakan Jupyter Notebook di REPL8, kita perlu melakukan beberapa pengaturan tambahan. Untuk mempercepat, saya akan buka saja Jupyter Notebook yang sudah saya buat sebelumnya. Untuk menjalankan Jupyter Notebook di REPL8, di sini kita klik Run, kemudian kita tunggu sampai nanti muncul. Karena kita harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses si Jupyter Notebook-nya. Nanti muncul di sebelah kanan atas seperti ini, tapi untuk bisa membukanya kita harus membuka di browsernya langsung seperti ini. Ini hanya sebagai contoh saja, saya masukkan passwordnya. Ya, bisa kita bandingkan.
Di sebelah kiri adalah Jupyter Notebook yang kita buka di localhost melalui Anaconda tadi. Kemudian di sebelah kanan adalah contoh Jupyter Notebook yang kita akses melalui REPL-it. Secara umum, fungsi dan fitur masing-masing in-browser IDE ini sama dengan versi offline. Hanya terdapat beberapa perbedaan di pengaturan seperti tadi, kita perlu setting password dan lain sebagainya. Semua IDE ini, baik Jupyter Notebook dan Spyder yang kita buka melalui Anaconda, maupun Google Colab ataupun Python yang kita akses di REPL-it, memungkinkan kita untuk berkolaborasi dengan orang lain. Namun, untuk IDE yang versi offline ini, biasanya kita berkolaborasi di dalam sebuah repository atau repo, bisa di GitLab, GitHub, atau platform lainnya, dan kita akan memerlukan software tambahan lain untuk bisa mengakses repo tersebut. Sedangkan untuk IDE online yang telah dijelaskan, selain berkolaborasi melalui repo khusus seperti tadi, GitLab, GitHub, dan lain-lain itu, kita juga dapat berkolaborasi secara internal, dalam artian kita mengundang orang lain untuk menjadi editor di file Google Colab kita atau di project REPL kita dalam REPL-it, layaknya seperti kita mengedit file Google Docs. Poin tambahan lain adalah jika kita menggunakan REPL-it, kita akan memperoleh fitur Teams for Education. Teams for Education merupakan fitur yang memungkinkan kita membuat kelas di mana guru dapat memeriksa pekerjaan siswa dan juga melakukan auto-grading. Fitur tersebut tidak bisa kita peroleh di ketiga IDE teratas. Demikian penjelasan tentang penulisan Python scripts di IDE berbeda ini. Sekian dan terima kasih.